Yah, baru kali ini, oke, baru kali ini gua mendapatkan sebuah live action adaptasi Disney yang bagus, no SJW, dan semuanya sesuai lengkap dengan materi animasi aslinya. Dan baru pertama kali gua mendapatkan sebuah film Disney live action yang cukup membuat gue sebagai penonton menangis liatnya. Karena feel-nya itu yang pernah gue rasakan ketika gua menonton film animasi dulu, yaitu adalah Lilo and Stitch. Oke, mantap, mantap, mantap. Woo! Untuk aja bagus ya karena dari dulu udah benci-bencinya film komedi dong. Kita semua ya yang udah pernah baca komik film bumi ya. Yeah. Agent Cobra Bubbles. We have a blue dog. No. I'm gonna give you to the count of 3, Stitch. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, ya Disney live action akhirnya mereka udah TOBAT, tobat. Oke, karena apa? Lagi-lagi ketika pas gua tonton pertama kali film ini, ya, ketika mereka mengeluarkan official teasernya, official trailernya, itu jujur aja ya, kemarin nih gue udah reaction trailernya dan gue jujur ada banyak banget hal yang gue kritik. Pertama itu adalah CGI animasinya. Mohon maaf nih, untuk Stitch-nya di bagian official trailernya aja itu kayak masih ngambang tapi juga nggak nempel kepada frame-nya. Jadi kesan itu adalah CGI yang masih kurang poles lah ya. Dan ketika pas gue kritik itu gue langsung diserang oleh para berbagai macam buzzernya Disney cuy. Tapi pas ketika nonton ya nih, pas ketika nonton gue tuh nggak ada ekspektasi apa-apa jujur ya, karena gue masih trauma dengan filmnya Snow White kemarin. Meskipun Snow White itu gue anggap bagus, tapi ketika pas gue cocokkan lagi kepada versi kartunnya, beda cuy, anjir lah, jauh banget gila. Makanya ya gak heran sih banyak banget para penonton itu yang bisa dibilang cukup emosi nonton film Snow White live action. Apalagi ada kontroversi dengan si Rachel Zegler dan juga Gal Gadot yang bisa acting segala macam bla 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 bla, ya udahlah ya. Tapi ketika pas gue tonton Lilo and Stitch, ini 180 derajat pak, serius 180 derajat. Oke, kita coba ambil dari film Disney live action dari zaman-zaman tahun 2015. Yang paling masih penting menurut gua itu adalah Cinderella masih oke lah, dalam segi plotnya masih oke, animasi masih rapi, dan juga hampir tidak ada yang namanya SJW yang aneh-aneh. Jadi nggak ada feminisme yang bisa dibilang oh cowok itu nggak penting, kita nggak perlu laki-laki, bodoh amat. Itu yang gue rasakan di film Mulan. Mohon maaf ya, Mulan ketika gak ada musuh digantikan sama perempuan yang bisa bilang ada siluman lah ya, siluman burung, yang dimana dia mengatakan kita tuh nggak perlu laki-laki, kita perempuan bisa berdiri sendiri. Bodoh lah, itu maksud lo apa anjir, astaga. Yang kedua, Aladdin ya. Sejak kapan Jasmine jadi sultan? Kesel gue anjir di endingnya. Gini ya, mohon maaf ya, di Eastern manapun gak ada sultan tuh, perempuan tuh gak ada ya. Kesel banget gue, apa sih itu. Gue anjir lah, feminisme tapi gak gini-gini juga kali, gak setol ini juga, aduh goblok. Itu sih yang gue kesel sih. Jadi mana ada sebuah adat di Eastern sana yang dimana di kitab juga ada loh, laki-laki itu adalah pemimpin agama, laki-laki itu adalah pemimpin keluarga, kepala keluarga. Oke, tapi di film Aladdin kemarin yang dimana udah di berbagai macam ada SJW feminisme, udah semuanya mengarah kepada perempuan. Dan Aladdin gak punya tokoh yang se-epic seperti versi kartunnya, jauh gila. Makanya aduh itu udah mulai kacau sih. Makanya ketika ada Aladdin, Mulan, Lion King anjir, gue ketika nonton Lion King ya, itu kayak gue kasih apa ya, gue kayak berasa nonton Discovery Channel anjir. Kayak hewan dubbing doang dan gak ada ekspresinya. Tapi untungnya hal itu akhirnya diperbaiki di filmnya Mufasa. Nah Mufasa kemarin itu masih penting lah, karena meski ekspresi hewannya juga udah kayak manusia banget lah, jadi lebih ekspresif dan juga lebih hidup. Jadi yang gak kayak seperti hewan yang didubbing doang, itu kayak Discovery Channel banget anjir lah, bodoh lah. Tapi ketika pas gua tonton eksekusinya, wow, itu dari awal, pertengahan, akhir semuanya dijelaskan dan juga gak aneh-aneh. Oke, karena gini mbak, penyakitnya Disney dari dulu adalah SJW dan juga LGBTQ-nya.
Yang dimana itu udah ada dari zaman-zaman tahun 2018, udah mulai ada produk-produk SJW-nya ya, di mana ada lesbian, gay yang diobarin semua ya, Amerika banget lah ya. Tapi ketika di film ini udah normal semua, nggak ada yang aneh-aneh, semua tokoh-tokohnya rapi. Untuk tokoh Lilonya, gue pikir acting cuma gitu doang, karena yang gue lihat di versi trailernya, acting antar kecil kok kayak agak kurang gitu loh. Karena yang Lilo yang gue kenal itu adalah Lilo yang polos, Lilo yang bisa dibilang cukup ceria. Tapi di versi film ini pas gue tonton hasil fullnya, bagus, gila, bagus. Oke, akhirnya gue suka sih. Ada yang dimana ada sebuah film yang dari awal tuh gue agak meremehkan, tapi ketika pas gue tonton eksekusi fullnya, itu membuat gue sebagai penonton, wah ini bagus sih, gila. Dan ya ada banyak aspek yang pengen aku sampaikan. Yang pertama untuk Stitch-nya. Nah, Stitch-nya ternyata mereka masih pakai aktor yang lama ya, aktor double dari zaman-zaman tahun 90-an. Ternyata gak dirubah. Oke, untuk aktor pengisi suaranya si Stitch-nya itu masih oke sih. Dan ketika pas gua tonton biar di sini sama di versi podcastnya dengan aktornya ya, oke, dia masih tetap ya. Oke, jadi nggak ada dirubah sih. Dan juga untuk Lilonya juga oke, meski penataan wajahnya, ekspresinya, bahkan suara lucu sebagai anak 6 tahun yang dimana dia tuh nggak punya temen, dia nggak punya orang yang bisa dibilang cukup membuat dia sebagai orang yang berguna. Tapi ketika dia menambahkan teman seperti Stitch ini ya, pertemanan mereka, bonding mereka itu udah menjadi deket banget sih. Dan secara cerita juga masih sama seperti versi kartunnya. Cuman kalau yang aku lihat ya, di versi live action ini lore-nya itu agak diperpanjang dan juga lebih lengkap bahkan. Ya dimana kalau di versi kartunnya ya itu kayak simple aja plotnya. Contohnya adalah ketika ada sebuah plot utama, ketika si Stitch ini akhirnya kabur ke bumi dan tiba-tiba dia bertemu dengan si Lilo dan mereka menjalin hubungan pertemanan yang begitu akrab banget. Dan si Stitch ini akhirnya belajar banyak mengenai bagaimana manusia seperti apa, bagaimana arti kasih seperti apa, bagaimana arti pertemanan seperti apa, which is itu nggak dirubah banget oleh Disney. Semuanya masih oke. Jadi bisa gue katakan adalah setelah kembalinya Bob Iger sebagai CEO-nya Disney, sepertinya Bob Iger ini berusaha untuk mengembalikan Disney ke zaman dulu. Makanya semenjak Bob Iger udah naik kepada CEO Disney lagi ya, dia udah mengatakan gua akan mengembalikan Disney ke era lama, which is hal yang bagus. Karena apa? Disney ketika mereka udah ke era baru di mana ada berbagai macam agenda-agenda SJW, itu justru malah mematikan semua market yang ada. Oke, dan ketika udah kembali kepada petinggi lamanya si Bob Iger, oke, dia udah tahap 5. Oke, gua akan kembalikan Disney kepada era lama. Yang dimana hal itu udah ia sampaikan kepada podcastnya si ini, Jimmy Fallon. Itu wah bagus sih, bagus. Oke, jadi kalau dia sebagai CEO Disney udah bisa bilang cukup bisa memanage, kita juga udah bisa mengembalikan era lama Disney dulu. Itu bagus karena seperti Disney, Marvel, bahkan berbagai macam produk Disney yang lainnya akan kembali kepada formula film zaman dulu yang dimana nggak ada SJW, nggak ada agenda, semuanya masih oke lah, nggak ada yang aneh-aneh lah. Makanya gue ketika nonton gue merasa damai banget, anjir lah. Berarti yang nulis skripnya, yang nulis naskah atau juga yang menyutradari film ini masih manusia pak. Oke, karena yang gue lihat di zaman dulu gak kayak gini, gak seindah ini, gila, bagus ya, mantap. Experiment. Where is he? He escaped. He's trying to find the Stitch Dad. Sometimes family isn't perfect. I don't think you're supposed to drink that. Oke, kemudian next yang aku ingin bahas bagaimanakah plotnya, yang dimana plotnya ini juga nggak mengkhianati dari versi kartun zaman dulu, sama seperti plot ceritanya, yang dimana ada si Stitch ini yang merupakan alien luar angkasa yang dia itu adalah hasil eksperimen gagal dari seorang dokter di sana. Dan ketika si Stitch bersih kabur, dia ternyata menuju ke bumi dan bertemu dengan si Lilo ini di sana, yang dimana akhirnya disitulah hubungan pertama mereka sebagai alien dan juga manusia itu di build up dengan pelan-pelan, sama seperti versi kartunnya. Jadi ada petualangannya oke, friendship, keluarga, bahkan pengajaran moral, itu semuanya dipertahankan di versi live action ini. Yang which is hal ini gak gua dapatkan di film Aladdin, Mulan, ya kan? Beda banget, cuy, beda banget. Makanya gua sangat respect banget Disney akhirnya untuk kembali kepada formula zaman dulu.
Ini baru ya, ini baru film Disney. Ini baru ada sebuah moral yang bisa gua pelajari sebagai orang dewasa yang udah pernah merasakan betapa indahnya Disney zaman dulu. Maka tadi itu, kalau misalkan Disney mau bikin film live action lagi dengan produk yang sama, gua pengen Disney bikin projectnya Hercules. Karena apa? Hercules ini adalah sebuah animasi Disney juga bisa bilang cukup oke. Bahkan versi Disney juga adalah versi lebih indah daripada versi sejarahnya ya, seperti itu. Makanya kalau gue sih lebih prefer adalah film Hercules versi Disney ya, versi Disney, bukan versinya Dwayne The Rock Johnson, bukan versinya si tahun 2014 itu Pak, karena kan udah ada 2 film Hercules versi live action ya. Nah kemudian nextnya aku pengen bahas bagaimanakah Stitch-nya, yang dimana untuk dari segi aksinya, tengilnya dia, bahkan animasi ketika dia lagi berlari, ketika dia lagi sembunyi, bahkan ketika ketawanya aja itu masih sama men. Ya lagi-lagi karena dubbernya juga adalah orang yang sama dari versi kartunnya dulu. Dan juga untuk Stitch di versi live action ini lebih tengil ketimbang versi kartunnya. Karena kalau di versi kartun itu untuk Stitch-nya itu nggak kayak apa ya, nggak kayak se-autis di versi ini. Di versi ini gue bisa merasakan betapa si Stitch ini adalah makhluk luar angkasa yang cari perhatian dalam segi bentuk moralnya, bentuk aksinya, bahkan dialognya dia sebagai alien berusaha mencari teman itu lebih dapat di versi live action ini. Gue bisa merasakan bagaimana bonding antara Lilo dan juga Stitch-nya, dan juga si kakak perempuannya ini dengan si Lilo-nya sebagai anak yang dibully terus, gak punya teman, gak punya keluarga, bisa dibilang cukup akrab dengan mereka. Dan juga mereka ini adalah kedua anak ini yang ditinggal oleh kedua orang tuanya. Jadi secara bondingnya juga masih sama seperti kartunnya, dan bahkan lebih ngena di versi live action ini. Oke, jadi ini mungkin buat kalian nih, mungkin para gen sekarang yang nggak pernah menonton versi kartun dulu, is oke, gak masalah. Kalian bisa menonton film ini sebagai film stand alone yang tanpa menonton film kartunnya. Tapi kalau mungkin buat kalian nih yang sangat penasaran bagaimana versi kartunnya, coba deh, ada kok semua di platformnya Disney Plus Hotstar. Oke, sekarang kita bahas mengenai kekurangan di filmnya Lilo and Stitch live action ini. Yang pertama, itu adalah musiknya. Maaf ya, musiknya Disney, era-era Disney itu adalah banyak banget musik-musik yang dimana ada musik sama scene yang disatukan. Alias itu sebuah film musikal. Itu adalah ciri khas Disney zaman dulu. Tapi ketika di versi yang live action ini ya, untuk Lilo and Stitch itu tidak ada musik sama sekali. Oke, maaf ya, untuk musiknya itu gak ada sama sekali. Jadi ketika dari awal pertengahan akhir itu adalah plot cerita semua, full drama, full cerita, tapi tidak ada musikalnya sama sekali ya. Yang dimana itu sebuah ciri khas Disney yang mungkin udah usang, dan akhirnya dari pihak versi live action ini mereka fokus kepada plot ceritanya. Jadi yang nggak ada musik-musik ala-ala Disney, musik yang bisa bilang cukup nyatu kepada adegannya. Yang dimana hal itu udah pernah kita lihat di versinya Snow White kemarin, yang dimana itu nggak diulang lagi kepada filmnya Lilo and Stitch ini ya. Jadi ya bisa gue katakan mungkin Disney berusaha untuk memberikan sebuah formula baru kepada film ini agar supaya para gen-gen sekarang bisa menikmati film ini dengan gaya yang sekarang aja lah ya, seperti itu. Tapi ya nggak mengkhianati di versi kartun dulu. Well, it's okay sih, tapi lagi-lagi ya berasa ada sesuatu yang kurang di film ini, dimana ya lagi-lagi lagunya juga nggak ada, dan juga sepanjang film cuman ya full drama plot cerita aja, tapi nggak ada musik ala-ala Disney zaman dulu ya, seperti kayak Aladdin mungkin ada musik ketika si Jasmine udah jadi sultan ya, ada musiknya juga. Dan juga ada si Lion King, A Wonderful Night. Wah itu kan ada kan musiknya ya. Jadi di film Lilo and Stitch ini, maaf ya, untuk musiknya itu nggak ada. Seakan-akan ciri khas Disney itu hanya mengembalikan formula seperti dulu, tapi tidak dengan lagunya. Itu sebuah kekurangan yang fatal di film Disney live action Lilo and Stitch ini. Tapi lagi-lagi aku sebagai penonton lama Disney, aku cukup suka. Cuma lagi-lagi ya masih berasa ada yang kurang untuk segi musiknya. Karena itu membuat ciri Disney ini jadi sebuah PH yang begitu punya ciri khasnya. Ada musiknya, ada musikalnya, bahkan ada sebuah puisinya. Nah lagi-lagi ya, itu adalah sebuah ciri khas Disney zaman dulu. Tapi di versi live action ini mereka tuh cuma fokus kepada drama plotnya. Tapi masih oke lah ya, masih oke daripada yang zaman dulu. Meskipun ada musikalnya, tapi hasilnya cukup kacau dan juga penuh dengan nuansa LGBTQ-nya. Tapi di versi film ini gue sebagai penonton cukup merasa aman dan juga cukup suka dengan hasil akhirnya. Oke,
Jadi mengenai film Lilo and Stitch ini bisa gue katakan ini adalah film Disney live action pertama yang cukup sukses dalam segi pembukaannya, karena nggak ada drama, nggak ada masalah, dan juga aktor artisnya semuanya udah oke lah dalam segi bondingnya, dan juga nggak ada masalah dalam segi aktornya juga mungkin melakukan sebuah akhirnya seperti apa kayak zamannya Rachel Zegler, Gal Gadot, ya kan, itu kan udah fatal banget tuh dalam segi promosinya. Tapi kalau dalam film Lilo and Stitch ini semuanya aman, oke? Semuanya aman, makanya ketika semua orang mau menonton masih anteng-anteng aja. Bahkan gue suka sih di teater gua tadi itu ketika ada babang anak kecil itu anteng semuanya, anteng, dan juga mereka bisa menikmati filmnya gitu ya. Wah, gokil. Oke, skor mengenai film Lilo and Stitch ini gua kasih nilai sekitar 7/10. Oke, 7/10. Aslinya ya gue mau kasih 8, cuma karena nggak ada musik ala-ala di zaman dulu, yang dimana nggak ada musikalnya, itu berasa agak kurang aja sih. Tapi dalam segi plot, bonding anak karakternya, emosinya, protagonis, antagonisnya, semuanya oke. Tapi untuk musiknya ini agak fatal menurut gua. Makanya lagi-lagi kalau gua ya gua kasih nilai 7/10 aja sih, karena aduh sayang banget sih, sayang banget kalau ada musiknya itu gua bisa kasih 9/10 sih, Pak. Gokil. Oke ya, mengenai film Lilo and Stitch kalian wajib nonton karena ini merupakan sebuah film Disney live action pertama yang bersih bangkit dari keterpurukannya dari produk-produk SJW LGBTQ feminisme yang gak jelas itu ya. Oke, nah sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai film Lilo and Stitch yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini guys. Coba like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kalian nih join komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.